Bencana banjir besar ini pun terekam kamera warga dan viral di media sosial seperti yang terjadi di Denpasar. Rumah di Jalan Kalisari Denpasar terendam banjir. Selain itu, ruko yang terletak di tepian Sungai Badung ambruk akibat arus deras. Selamat siang, jadi kami dari Fakultas Hukum dari Universitas Warmadewa akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Kumbasari. Jadi perkenalkan, nama saya Marsha dan ini rekan saya. Rian. Dan Ibu Bu Kade. Oke, jadi kami di sini akan mewawancarai satu pedagang yang dimana katanya di Pasar Kumbasari ini sudah terkena banjir ya. Jadi ada bencana alam yang namanya tuh banjir dan di sini tuh banyak terkena gitu. Jadi saya akan mewawancarai salah satunya. Nah, Ibu izin mewawancarai Ibu ya. Apakah di sini tuh sudah ada bantuan sosial yang Ibu dapatkan dari pemerintah ataupun relawan akibat banjir? Sudah. Dapatnya itu minyak sama gula, mie sama teh. Oh, di Pasar Kumbasari ini rata-rata sudah mendapatkan bantuan sembako ya, Ibu? Baik, terima kasih atas waktunya, Ibu. Sudah saya wawancarai dengan rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Budi Pawiguna Putra dari Universitas Warmadewa, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya mendapatkan tugas, yaitu membuat tugas wawancara. Dan di wawancara kali ini saya mengambil topik banjir yang sedang marak pada saat ini. Di sini saya bersama narasumber berasal dari Denpasar. Oke Pak, bisa saya mulai pertanyaannya? Bisa diceritakan nggak Pak bagaimana awal dari banjir yang terjadi di toko Bapak ini? Awal saya tahu banjirnya. Iya. Awal saya tahu banjirnya itu 5:30 pagi saya ditelepon sama saudara. Saudara dia tinggal di belakang toko ini. Pas banget saudara tinggal di belakang toko ini, ditelepon jam 5:30 pagi, katanya di Gajah Mada banjir, airnya sudah setinggi dada. Nah, dia sampai harus naik ke lantai 2. Nah, begitu saya ditelepon seperti itu, terus dikirimin juga videonya sama saudara saya, itu video lantai 1-nya. Wih, itu kulkas sudah tergenang, kasur, meja udah penuh sama banjir. Nah, saya langsung mau ke sini. Nah, untungnya saya tinggal rumahnya beda ya dari toko, sekitar 1 kilometer ke barat lagi. Nah, saya langsung ke sini 5:30 pagi itu ditelepon. Nah, sampai di baru aja masuk Jalan Gajah Mada itu udah banjirnya udah deras banget. Jalannya ditutup, kita nggak bisa masuk, nggak ada yang berani masuk. Semua warga yang mau ke Jalan Gajah Mada mereka berkumpul aja di perempatan sana, nggak ada yang berani masuk. Nah, akhirnya karena udah kondisi seperti itu saya nggak berani lanjut lagi. Nah, saya pulang lagi, kemudian 8:30 saya coba kesini lagi, airnya udah mulai surut. Nah, jadi kita udah bisa mulai masuk ke Jalan Gajah Mada. Pas kita buka pintu toko, barang-barang udah berserakan, porak-poranda, lemari jatuh, meja udah kegeser, barang-barang hancur semua, jatuh semua, lumpur sampai ke belakang. Berarti benar-benar parah banget Pak ya? Ya, parah banget. Lebih dari 50 tahun bangunan ini. Dari zaman kakek saya tinggal di sini lebih dari 50 tahun lah. Ini baru pertama kali banjir sampai masuk ke dalam toko seperti ini. Sampai ke sini. Dari depan mentok sampai ke belakang. Berarti full sampai belakang. Full. Jadi kita mau jalan pun nggak bisa karena semua lantai itu udah isinya barang-barang yang porak-poranda semua. Oke, mungkin harapan Bapak untuk pemerintah ke depannya dalam menanggulangi bencana seperti ini itu apa Pak? Ya, kita harapnya
pemerintah benar-benar bisa menyiapkan fasilitas sarana untuk masyarakat bisa membuang sampah, karena kan kita juga nggak bisa memungkiri banjir ini bisa juga terjadi karena pemerintah tidak siap dengan tempat penampungan sampah, sehingga masyarakat pasti aja ada yang buang sampah ke sungai. Banyak video udah memperlihatkan seperti itu, masyarakat buang sampah ke sungai karena mereka nggak punya tempat, sarana, fasilitas untuk membuang sampah. Nah, kita harapnya seperti itu, di setiap desa itu disediakan tempat untuk membuang sampah. Jadi masyarakat bisa buang sampah ke sana, diolah di sana, sehingga di setiap desa selesai sudah masalah sampah. Nggak ada lagi yang membuang sampah ke sungai. Karena nanti kalau kita pun masih akan terjadi bulan Oktober, November, Desember sampai Februari itu musim hujan puncak-puncaknya itu. Nah, kita harap pemerintah bisa bergerak cepat ya, menyediakan tempat pembuangan sampah. Habis itu sampah-sampah yang jatuh di sungai, yang berserakan di sungai, yang menutupi aliran sungai itu bisa segera dievakuasi sampah. Jadi ada persiapan lah untuk musim hujan nanti dan untuk jangka panjangnya. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Mungkin segitu dulu pertemuan kita. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak ya. Ya, terima kasih.